Dia bilang pemain lu terlalu banyak gayanya kan. Yang gue bedain tuh kalau di sini tuh wah gaya dulu nih nomor 1. Kalau di sana enggak. Gaya itu cuman buat ngelewatin orang, lu pasang lu syuting udah. Kalau di Indonesia nomor 1 ya harus beginiin dulu kan. Balik lagi di After Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan Coach Ari. Coach Ari ini udah pelatih basket di bola basket di sini. Mantap. Yang udah merajalela pengalamannya udah segunung lah. Sekarang kita wawancara aja kenapa jadi pelatih basket, apa sih untungnya jadi pelatih basket tuh segala macam. Kita mulai aja. Coach Ari, selamat datang di After Podcast. Gue pengen tahu nih kenapa sih lo mau jadi pelatih basket, lo kenapa suka basket dulunya? Kalau suka basket gue dari SMA dulu. Ya gara-gara lo baru basket tuh SMA? Serius? SMA, gara-gara gue dulu nyukain kakak kelas gue. Karena naksir kakak kelas? Iya kan, karena kakak kelas pas gue deketin ditanya, lu nggak main basket, cemen katanya. Ya udah, akhirnya gue. Sebelumnya lu main bola? Sebelumnya gue main bola. Oh, oke. Jadi lu main basket karena? Main basket SMA dulu karena pengen deketin cewek kan. Dapet nggak? Hah? Enggak, dia udah. Gue jadi anak basket, dia udah lulus. Oke, terus gue kuliah, dan pas di kuliah tuh gue bener-bener basket gitu. Kalau di SMA masih ya latihannya jarang-jarang lah. Kalau pas kuliah tuh bener-bener dapat beasiswa kan di basket gara-gara gue rajin banget latihannya tuh waktu itu. Oke, jadi lo dapat beasiswa di basket di salah satu perguruan tinggi di Bogor waktu itu. Oke. Jadinya pas di situ masih pemain kan sampai 2006 gue jadi pemain. 2007 tuh udah mulai gue kayaknya mau jadi pelatih nih. Kenapa lo pengen jadi pelatih tuh pas 2007? Waktu itu gara-garanya sih sebenarnya gini yang bikin gue jadi pelatih sih, waktu gue latihan tuh gue setahun full latihan setahun full tuh gue nggak pernah bolos istilahnya lah. Tapi waktu itu gue main di Bama Nasional, menit play gue dikit, gue latihan setahun bro. Latihan gue setahun nggak pernah miss gitu, tapi menit play gue dikit, kalah sama senior lah istilahnya. Waktu itu gue di situ gue bilang wah nggak bisa nih pelatih kayak gini, harusnya pelatih adil, gue bilang kan. Nah di situ gue inspire gue jadi pelatih tuh di situ gitu. Karena ngeliat yang harus diperbaiki tuh kayak gini. Ya mungkin gue waktu itu belum bagus juga gitu, cuman entah kenapa pikiran gue aku mau jadi pelatih gue menunjukin nih kalau jadi pelatih tuh harus kayak gini. Jadi itulah yang pertama kali gue pengen jadi pelatih. Jadi tuh lo waktu kuliah juga sambil latih, nyambing latih? Setahun pertama gue masih jadi pemain, pas tahun kedua gue ngerasainnya gue kayaknya mau jadi pelatih nih tahun kedua akhirnya mulailah dong waktu itu di satu SMP di Depok nawarin, ya gue ambil lah. Nah, itu sekolah pertama lo tuh SMP? Iya, SMP 8 waktu itu, SMP 8 Depok. Nah, sampai sekarang tuh masih gue. Nah terus waktu itu gimana tuh perasaannya pertama kali ngelatih anak-anak SMP? SMP tuh waktu pertama kali gue. Cewek atau cowok nih? Cowok-cewek. Kalau di eskul kan cowok-cewek. Pertama kali kan ya datang ke sekolah kan, diundang sama gurunya waktu itu, ya wawancara segala macam, ya dijelasin eskul waktu itu seminggu cuman sekali lah kalau SMP. Nah, di situ kan SMP 8 ya, maksudnya SMP yang belakang lah istilahnya, yang jarang orang yang minat di sana, jadinya wah apa nih yang harus diunggulin di SMP 8 waktu itu. Kalau nggak salah cuma ada Paskibra waktu itu. Yang paling di sekolahnya diunggulin tuh di situ. Nah basket tuh di tahun pertama di 3 bulan pertama tuh belum ada prestasinya. Jadi emang dalam sejarahnya belum ada prestasi di. Tapi emang dari dulu udah ada program basket ya? Dari dulu udah ada eskulnya, cuman prestasinya belum ada. Nah gue waktu itu 3 bulan gue latihan, rajin gue karena gue tahu caranya ini supaya timnya ini bagus kan. Jadi gue latihan 3 bulan pertama kita belum dapat apa-apa tuh. Begitu bulan keempat ada Libala tuh liga basket pelajar lah. Saya Depok gitu. Jadi at least sekolah ini baru pertama kali ikutan lah. Nah ikutan itu kan gue kirim cowok-cewek nih. Nah cewek ya kita kalah lah. Nah cowok ini berhasil ngalahin juara bertahan. Oh iya, itu lo pas itu lo shock nggak tuh? Ya shock lah, anak-anak tuh shock coach kita wah. Itu emang bener-bener latihan fit dulu kan emang sekali, cuman anak-anak minta hampir setiap hari waktu itu. Karena gue juga free, jadi kita latihan setiap hari waktu itu. Bener 3 bulan itu latihan tiap hari, Senin sampai Jumat. Nah pas lagi event Libala itu kaget 1 tribun semua kaget. Kita bisa lo juga kaget juga pelatihnya lah. Gila wah gak nyangka berarti wah apa yang kita latih anak-anak bener nih. Seneng lah anak-anak lah. Nah di semifinal kita
ketemu sama sekolah atlet waktu itu SMP 11 Depok. Dia emang khusus buat atlet semua atlet dah kan, atletik, basket, volley, dan itu kita kalah di situ. Kita kalah 3 poin, anak-anak sedih tuh. Oh, kalahnya tipis ya? Kalah tipis, anak-anak sedih tuh, coach kita kalah nih gini-gini. Aduh, ya lu bilang ya kita tim baru baru kemarin. Baru juga kemarin Iya, ya. kan? Tapi Tapi udah semifinal gitu kan. Menurut lo apa yang membuat mereka pengen latihan tiap hari itu? Karena biasanya kan cuma kemarin lo bilang tadi bilang cuma seminggu sekali kan. Terus pengen latihan tiap hari, apa yang membuat mereka Excited ya kalau mereka bilang coach waktu pelatihan kemarin tuh latihannya sama terus gitu. Metodenya gini-gini. Nah, kalau coach kan mungkin gue sedikit beda karena gue latih di kampus kan, gue terapin gitu kan, latihan di kampus gue terapin di situ, jadi kayak challenge-nya tuh lebih banyak. Challenge-nya tuh lebih banyak, jadinya si anak tuh tertarik nih besok lagi, sampai telepon coach besok kita latihan lagi. Coach nggak bisa nih, coach kita latihan nggak apa-apa deh, sejam 2 jam nanti kita latihan. Nah di situ gue ngeliat anak-anak itu kan gimana ya, lu ngeliat anak didik lu tuh pengen naik terus, apa lu nggak terpacu? Kan terpacu dong. Wah akhirnya gue cari lagi materi lagi, ya udah ya itu akhirnya sampai juara 3 sih pertama kalinya ya, sekolah itu juara 3 di Libala itu. Mereka senang, sampai sekolah tuh senang banget. Nah itu gue juga sampai wah bagaimana, bangga lah. Nah itu maksud gue tim pertama gue udah bisa nih, wah seneng banget akhirnya. Terus deh kan gitu sampai cowok cewek. Nah ya di SMP 8 tuh ya lumayan lah, gue banyak ya prestasinya lah, lumayan tuh di 3 tahun itu awal tuh cowok cewek tuh ada prestasi lah. Memang menurut gue emang banyak sih pelatih-pelatih yang memang melatihnya tuh cuma apa ya, datang cuma buat melatih gitu, bukan buat mengembangkan anak-anak gitu kan. Jadi memang penting sih buat seorang pelatih itu bisa buat sesi latihan yang menarik buat anak didiknya, biar mereka pengen latihan terus dan terus. Terus lo ngelatih di SMP 8, habis itu lo ngelatih di mana lagi? Lo pernah ngelatih di mana aja sih? SMP 8, nah terus gua di SMA 8, setelah itu gua SMA 3 Depok. SMA 3 Depok tuh cuma 3 bulan gua. 3 bulan terus gua ke SMA Karisma Bangsa waktu itu. Karisma Bangsa. Nah, kalau Karisma Bangsa ini sekolah swasta pertama ya atau? Iya, gue pertama kali ngelatih sekolah swasta di Karisma Bangsa gue. Nah, terus lu gimana tuh pengalamannya di? Kalau di Karisma Bangsa, gajinya beda nggak sama sekolah negeri? Gajinya kalau dibilang saat itu kalau di sekolah negeri kan dia per bulan dibayar bos kan. Oke. Emang ada dana bos ya? Ya 3 bulan sekali kan kalau di Karisma Bangsa ini, wah lucu juga sih sebenarnya. Gimana tuh lucunya? Enggak, jadi dulu gue ngelamar ngelamar di PT KAI sebenarnya. Gue lagi ngelamar PT KAI, terus tiba-tiba ada Pak Cetin tuh telepon gue. Telepon gue kira, kamu di mana? Katanya, wah lagi ngelamar kerja. Saya bilang, udah kamu kerja di sini aja. Lo waktu ngelamar PT KAI, lo mau berhenti dari basket nggak waktu itu? Atau kayak tujuannya bakal nyambi juga gitu ngelatih basket? Jadi sebenarnya kan gue waktu itu udah kuliah semester 2 gue kuliah waktu itu. Semester 3 gue kuliah. Gue harus cari uang nih karena ekonomi keluarga gue nggak bagus lah istilahnya, buat nyekolahin gue susah kan. Jadi gue kerja aja di PT KAI waktu itu, kita lagi buka waktu itu. Dan gue lagi tes urin di Polres kan, karena harus salah satu persyaratannya itu. Nah di situ ditelepon tuh pokoknya jam 10 gue di situ ditelepon, jam 12 gue suruh ke Karisma Bangsa waktu itu. Jadi jadi ngomong, tolong bantu saya di sekolah ini untuk ngelatih basket kan. Waduh saya lagi di sini. Enggak, tolong aja hari ini kamu datang jam segini ketemu Pak Agus sama Pak Nur Hadi. Maksa ya? Ya, kayak gitu kan. Gue bilang ya udah deh, akhirnya gue bilang setelah gue dari sini selesai, gue cobalah, namanya lagi nyari kerja kan. Kerja, gue berangkat lah naik angkot waktu itu, gue naik angkot. Ternyata gue salah sekolah gue. Gue naik angkot kan, wah lupa. Jauh lah dulu kan dari Depok kan. Depok ke Sawangan terus naik Sawangan tuh naik mobil putih waktu itu. Gue turun di Karisma Wita gue aja nggak tahu di mana Karisma Wita. Gue dulu turun. Jadi Karisma Wita ternyata dulu saya lagi gaplek gue baru tahu, makanya gue lupa kan namanya. Oh ini kali, gue turun dong. Gue ketok, mau ketemu ini siapa? Ini Karisma Bangsa bukan ini Karisma Wita. Oke, gue akhirnya waktu itu karena handphone gue masih nggak punya maps kan, wah Karisma Bangsa kemana nih kan? Akhirnya gue naik angkot lagi lah. Angkot lagi turun. Oh ini bener nih, berarti depan UT kan, Pondok Cabe. Ini tulisannya gede, wah ini bener nih. Akhirnya gue ketemu waktu itu. Nah wawancara lah sama Pak. Kalau salah waktu itu pas sekolahnya Pak Agus sama Pak Nur Hadi waktu itu. Pak Nur Hadi wawancara, ya tawar-tawaran kan tuh, tanya gini, wah tawaran harga ya? Tawaran harga kan itu ya. Akhirnya gue bilang, gue gak mau kan, gue gak mau. Ya udah gue pulang kan. Malamnya gue ditelepon, chatin. Ari, kenapa kamu gak mau ngelatih di sana? Ya gue bilang gue jujur,
ya dibayar di sono segini, di depan gue sekarang latih bayarnya sama, ongkosnya lebih jauh ya. Mending gue di sini aja lah, sama lah gitu kan. Dia langsung ngomong gini ke gue, kamu jangan lihat dari bayarannya, dia bilang. Kamu lihat dari sisi kekeluargaannya. Kita di sini semua saling support, saling keluarga. Di situ mulai gimana kayak bener apa gitu kan, cuman gue sih percaya deh, ya udah. Oh, jadi yang membuat lo pengen iyain tuh dari itunya sisi keluarga gitu. Cetin tuh kayak ngomong di sini tuh kita anggap keluarga gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita kasih susah bareng sama kan gitu. Jadi itu sih yang membuat gue ya oke lah dengan harga segitu kan. Ya udah akhirnya sekolah telepon lagi tuh. Dinaikin lah ya kan, sesuai dengan ini dinaikin. Dinaikin dia bilang segini ya coach, segini. Ya udah oke, waktu itu pokoknya gue perdatang. Terus lo ngeliat anak-anaknya sekolah swasta gimana tuh pertama kali kan? Pertama kali gue datang sekolah itu kan. Karena gue yakin beda banget dari sekolah negeri sama sekolah swasta itu sih anak-anaknya beda. Men. Pertama kan yang lihat bukan anak-anak dulu. Pertama tuh yang dikasihkan ruangan-ruangan ya. Fasilitas bilang, wih ini mah keren. Gue bilang sekolah pertama ya kan. Indoor kan, indoor. Gue masuk ke ruangan-ruangan udah bagus ya kan. Begitu masuk ke lapangan, gue pikir lapangannya yang itu yang di luar. Outdoor kan. Ya lapangannya jelek-jelek juga. Ini bukan coach, ini lapangan luar nih. Ini lapangannya gue, wah kata gue gitu kan. Gue masuk dong. Waduh lantai scoreboard gede. Ringnya bagus. Kata gue, wah ini mah anak-anaknya keren gue bilang. Ya kan, anak-anaknya keren. Wah, terus gimana coach gini ya? Gimana nggak nolak ya kan? Fasilitas bagus, paling peralatan juga bagus. Pastinya jadi kan. kayak ngelatih juga lebih enak. Iya lah, serius lah. Gue nggak kehujanan lagi, gue nggak kepanasan lagi kan. Ya udah akhirnya di situ oke lah gue ulang latih. Nah 2 hari Rabu kalau nggak salah waktu itu tanda tangan kontrak, hari Jumat gue udah mulai kerja tuh waktu itu. Jadi seminggu waktu itu 2 kali di sana. 2 kali ketemu anak-anaknya banyak kan tuh, banyak. Tapi kayak gak ada yang bisa main basket. Terus setelah latihan ya, gue nanya dong Pak, ini nggak ada yang bisa main basket. Lo nanya siapa? Hah? Nanya siapa? Nanya Pak Nuradi, waktu itu kan manajernya tuh Pak Nuradi. Jadi bilang, anak basket iya yang bisa main basket cuma 1 kalau nggak salah, waktu itu namanya Tibo kan. Tanya dia anak IM kan, sisanya nggak. Pak Nuradi bilang gini, iya di sini emang basket cuma buat olahraga aja lah, belum terlalu serius karena kan sekolah sains di sana emang pelajarannya emang nomor 1 lah. Nah itu tantangannya ditantangkan lagi tuh kata gue. Ya udah gitu. Terus yang latih lah di sana kan, sampai lama juga gue di sana gue. Terus lo dapet apa aja di Karisma Bangsa tuh? Karisma Bangsa gue dapat banyak sih, Vi. Perjalanannya seru kalau di sana, gue bilang namanya bangun dari nol kan. Iya benar. Karena anak-anaknya nggak bisa main basket ya. Ada. Waktu itu jadi setahun 2 tahun lah, 2 tahun basket tuh kita tuh nggak dapat persiapan paling tinggi tuh semifinal. Terus semifinal. Beda ya sama SMP Depok tadi, kayak sekali ngelatih langsung juara 3 ya. Karena latihan nih, Vi. Waktu di SMP tuh anak-anak mau latihan semua. Kalau di sini kan sekolah ada batasnya karena itu cuma 2 kali. Kalau di SMP kan udah latihan udah terserah, tapi dibayar cuma sekali gitu. Kalau di sini kan gue dibayar cuma 2 kali, udah itu jauh, Vi. Jauh, jadi masih timang-timang lah. Nah, sama menurut lo kompetisinya beda nggak standar yang dari Depok sama di Tangerang atau di Jakarta ya waktu itu? Di Jakarta. Nah ini juga ke Jakarta juga Jakarta kan? Ya pertama kali kan waktu gua hari Jumat gua pertama ngelatih, hari Senin kita langsung tanding tuh. Tandingnya di Bulungan. Tandingnya di Bulungan waktu itu Bulcup ya. Gua aduh hari Senin gua inget banget tuh. Pertama kali kata gua, orang-orang pemanasan nih, pemain gua pada ngeliatin nih. Pada ngeliatin orang pemanasan, gua keringet dingin gua anjir. Tapi itu padu pertama kan latih sekolah kan, aduh SMA. Itu juga baru pertama anak-anak pasti main tuh, jadi anak-anak itu pasti baru pertama kali tanding, terus mereka nggak tahu harus ngapain kan. Itu dia pemanasan, wah ada yang tepuk tangan, ada yang lari, ya kan. Nah yang pertama kali, waduh kocak dari itu ya. Udah habis itu sama manajer gue di stop dong, selesai tanding itu kan kalah kan tuh, kalah stop, nggak boleh tanding dulu deh, latihan dulu deh. Waktu itu inget banget gue latihan kita setahun tuh kalau nggak salah tanpa tanding. Habis itu kita tanding kan kalau nggak salah kita peringkat 3 kalau peringkat 4 kalah gara-gara hujan. Ingat waktu itu kita lagi leading, kita dapat free throw 2 kali. Waktunya itu skornya kalau nggak salah 24-25 kalau nggak salah. Kita dapat free throw 2 kali, hujan dihentikan tuh. Karena outdoor ya. Karena outdoor di MP kalau nggak salah kan tuh. Nah itu lagi perebutan juara 3 tuh, pertama kalinya mau bikin sejarah, hujan. Kagak jadi juara gara-gara hujan. Ditungguin kan 30 menit.
Karena waktu tinggal 5 detik tuh. 5 detik kita dapat free throw. Andai kita free throw masuk ya kita overtime. Kalau 2 kali masuk ya kita menang ya kan. Akhirnya kalahnya karena hujan itu anak-anak terlalu sedih gitu. Akhirnya ya udah tanya Pak Rodi kan, coach ini udah 2 tahun kita belum dapat apa-apa nih, apa yang salah kan? Nah, terus gue bilang sesuai dengan dari awal kan programnya itu gimana caranya basket disenengin anak-anak dulu feel di awal pas itu gue kayak gitu. Terus target gue itu kan waktu itu 6 tahun tuh gimana? Gue bilang beneran gimana cara dalam 6 tahun semua main basket mau sekolah di sini. Waktu itu tujuan sekolah atau tujuan lo tuh? Tujuan gue pertama gue bilang gitu sama Pak Rodi. Pak Rodi ya bisa tapi ini akan bertentangan dengan sekolah karena sekolah itu lebih sains kan. Ya. Tapi kan nggak ada salahnya Pak, ya sains bagus, basket juga bagus. Jadi sekolah ini punya 2 keunggulan yang bisa didual. Oh sama-sama anak-anak masuk ke sekolah yang sama kan? Iya. Gitu. Entah basket, entah sains, sama. Jadi lebih banyak apa ya kayak ruang lingkupnya itu lebih luas di sekolah itu kan. Nah di situ di tahun ketiga itu gue ngelatih di sana. Gue bilang Pak, gue butuh leader sebenarnya di anak-anak tuh siapa leader maksudnya orang yang dijadikan contoh. Gue bilang orang yang dijadikan contoh yang benar-benar bagus dalam basketnya, pelajarannya. Nah habis itu lo maksudnya gimana coach? Bilang ya udah kita beasiswa dulu aja Pak, sama kayak saya kita kasih percobaan dulu. Gue bilang gitu kan. Ini dari ide lo ya, lo mau ada beasiswa dulu nih supaya di anak jadi contoh nih. Anak basket tuh kayak gimana sih latihan. Nah dengan adanya itu gue yakin sih satu sekolah bakal main basket gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya setelah nego panjang ya bisa lah tuh beasiswa. Nah tahun pertama beasiswa itu nggak ada yang mau Vi. Itu dapat anak Jakarta sama anak Depok tuh nggak mau. Dia dikasih beasiswa kalau nggak 75/100 gitu. Mereka nggak mau. Udah dan nggak jelasin ke sekolah itu ya udah pokoknya nggak mau intinya. Tapi begitu gue tanya ya ngapain coach di sana kagak ada basketnya, ngapain gue sini sendirian universitas susah lah. Nah akhirnya di tahun kedua program itu barulah ada yang masuk tuh 3 orang. Itu juga ceritanya panjang tuh, ceritanya tubi-tubi lah secara ini kan kayak. Tapi intinya mereka akhirnya mau lah ya. Intinya mereka mau tuh bertiga tuh, akhirnya dapat bertiga. Nah bertiga itu kepala sekolah juga ngomong ke gue gini, kalau nggak salah ngomongnya, coach kalau ada besok juga kita nggak bakal bisa menang coach. Itu gue semakin kok lu kasih kesempatan tapi lu nggak percaya dengan ini kan. Terus gue bilang wah kita bisa menang Pak waktu itu. Ya udah akhirnya kita tanding. Pertandingan game awal tuh kita emang kalah sih. Waktu itu di main di tangan itu kita kalah. Tapi setelah itu gue bilang ini kita punya pemain 3 bagus nih, kita harus bisa bikin gimana jadi 3 ini jadi 12 yang bagus nih. Nah itu akhirnya kita latihan tambah aja dari 2 kali 3 kali waktu itu. 3 kali itu 3 kali waktu itu kita cuma latihan 90 menit. Latihan 90 menit, yang lain tuh 2 jam kita 90 menit karena waktu di sana kan jam 4 sampai setengah 6 hanya boleh tuh. Ya udah akhirnya ikut tuh akhirnya juara tuh deh. Itu waktu juara pertama itu lo terus apa final ya? Berarti final kan? Final. Lo nervous nggak kayak? Atau udah kayak udah lo udah pasti juara 2? Gitu kan? Kalau pas final itu aku yakin bisa karena musuhnya juga sama nih maksudnya. Bisa lah yakin dan berarti gue yakin bisa menang nih. Main-main ya menang akhirnya juara. Nah setelah juara di situ istilahnya udah pecah telur Vi. Udah pecah telur tuh deh. Nah, pressure-nya udah lepas ya. Lepas kan. Nah, situ gue bilang udah kayak gini ya udah nih kita tinggal lanjutin aja kemenangan terus kan. Akhirnya emang di tahun itu gue dalam 11 kali event ya gue bilang 9 kali juara gua. 9 kali juara, 1 kali juara 2, 1 kali kalah yang pertama itu. Oke. Nah situ istilahnya sekarang udah mulai basket itu jadi rame kayak gitu. Dan kalau nggak salah juga waktu itu dari Smaba tuh dari nggak dikenal sampai dikenal banget ya. Nah, itu kan panjang sih bukan di tahun pertama. Sebenarnya kan dulu namanya Jets namanya kalau nggak salah Jets. Nah Smaba itu dibentuk pas angkatannya itu yang 2013 itu SMA Sekolah Karsu Bangsa itu singkat kan karena singkatannya apa yang enak kan? Ada Karbang orang bilang Karbang, apa mana nggak ada yang tahu kan? Tapi menurut lo apa yang membuat lo sebuah tim Smaba itu bisa kayak jadi sekarang gitu, bisa kayak jadi besar kayak sekarang? Kalau kayak sekarang, apakah memang pure prestasi mereka yang? Kalau gue bilang kayak trustnya dan kerjasama bareng sih. Kerjasama bareng yang gue alamin tuh supportnya dari sekolah tuh gila gitu. Supportnya dari sekolah, dari manajer gue, Antoni waktu itu, terus jadi nggak orang tua, nggak cuma pemain aja ya, tapi juga dari orang tua, dari gitu. pelatih, semua dari sekolah. Dulu tuh yang nonton paling cuma 3 orang sih, orang tua dulu 3 orang.
Sampai sekarang mungkin banyak mungkin kalau pas angkatan gue. Coach, ada fotonya nggak sih? Foto. Foto juara. Ada. Boleh tampilin dong ya? Nanti ada. dong. Ada nanti kita tampilin tuh. Makan lu nih. Iya dong. Makan doang. Iya. Nanti ada foto Smaba Instagram ada dimunculin di sini. Kayak gitu jadinya. Oh iya, terus lo dari situ waktu itu apa sih yang jadi tujuan lo buat di Smaba tuh? Semapa gue dulu pengen kayak saat yang pertama short plan-nya tuh ini pengen orang tuh tahu sekolah ini tuh ada basketnya gitu. Pertama tuh tahu sekolah basket. Yang kedua tuh targetnya tuh gue bilang gue pengen juara dunia waktu itu. Karena waktu itu ketemu sama orang di sana lah orang Lo Turki. gimana tuh kalau mau juara dunia, terus programnya apa sebab mereka jadi juara dunia? Nah itu gara-gara ada waktu itu gue di satu ruangan tuh ada kepala sekolah, ada GM segala macam. Waktu itu ngobrol lah kita biasa kan tentang ini apa gini kan. Terus salah satu orang Turki tuh ngomong ke gue, kalau untuk juara nasional mah kamu bisa katanya. Tapi ayolah kita juara dunia. Di situ gue tertantang ya? Iyalah, wah oke gue bilang nih, sampai nggak mau ya kan. Berarti kalau juara dunia internasional dong? Internasional, nah itu kan gimana nggak ini kan, wih ya maksud gue naik level lagi nih kan. Dia udah ngomong gitu berarti istilahnya lampu hijau atau lampu kuning nih ya kan. Gue juga harus hati-hati kan, dan itu kan akhirnya waktu itu kan ke Pak Nuradi bilang, wah Pak boleh juga tuh wah kan belum sampai ya kan. Pak Nuradinya juga ya? Belum lah maksudnya, Sabar, iya sabar. sabar, kita pelan-pelan aja dulu gitu. Emang, soalnya gimana Vi, kalau setiap gue ngajak pemain nih, sekolah dia di Kasih Bangsa, kagak mau. Kasih Bangsa itu di mana? Serius gue Sekolah nanya. apa gitu? Iya sekolah apa? Sampai gue bikin survei waktu itu. Lu tahu sekolah Kartu Bangsa nggak? Lu bikin survei? Survei gue tanya orang-orang, maksud gue scouting, gue bilang lu tanya semua pemain Jakarta, lu tahu nggak sekolah ini? Dia cuma bilang, gue taunya Semaba, Kartu Bangsa gue nggak tahu. Serius gue ngomong gitu, serius lu, ikut. Gue nanya, gue bilang, mereka tuh nggak tahu Kartu Bangsa tuh apa gitu. Tapi kalau Semaba mereka tahu gitu. Ya itu gara-gara si basketnya itu, Vi. Nah lama-kelamaan kan mungkin yang bilang orang taunya ya Semaba gitu, bukan Kasih Bangsanya. Makanya nah itu yang agak sedikit mungkin bertentangan sama sekolah. Harusnya kan sekolah yang terkenal kan. Padahal kan sekolah kan terkenalnya kan sains kan. Nah gue mungkin sebagai saingan waktu itu atau apa ya kan. Nah gue pengen bikin ya emang dulu sainsnya bagus ya kan. Pas olahraga juga bagus. Jadi gue saya kan juga bagus dong. Iya, jadi sama-sama berkembang. Iya. Jadi kita bikinin apa di sekolah tuh kayak atmosfer juara gitu. Semua anak itu harus juara semua itu. Jadi orang tua kan bangga juga mau masuk sini kan gitu. Nah terus lo mau targetnya mau jadi juara dunia, programnya lo kemana aja tuh, ngapain aja? Dulu pertama kali ke luar negeri tuh gara-garanya sebenarnya gue nggak boleh ikut DBL sebenarnya. Dulu gue jadi pas si angkatan si liga ini pertama nih, gue sampai bikin camp waktu itu di Lombok, gue ikut di Lombok, gue bikin camp, gue bilang persiapan buat DBL ceritanya nih, karena waktu kita pertama kali bikin camp, ingat yang di Koni yang di Depok tuh, kita berhasil ngalahin juaranya Tangerang Selatan waktu itu, ya kan, yang lagi sparring tuh. Sukses lah tuh campnya. Itu camp sukses kan, berarti gue, oke lah berarti kita bisa nih target lebih jauh, berarti. Kenapa di Lombok waktu itu bikin camp? Waktu itu ke Lombok karena satu ada event juga di sana. Event juga di sana. Oh bagus ya basket di Lombok ya? Waktu itu kan banyak pemain tarikan ya, jadi bagus lah maksud gue, persaingannya itu yang dicari bukan ininya sebenarnya. Nah sekalian referensi waktu itu bulan Desember kan sekalian jalan-jalan lah istilahnya kan gitulah, referensi anak-anak stres kan setelah tanding mulu, belajar mulu. Dulu kan kalau nggak nilainya bagus nggak boleh main. Sekolah itu emang harus nilainya bagus baru bisa main. Iya, kalau sekolah jelek lu udah nggak main pasti main aja. Itu akhirnya ya udah. Nah di bulan Januari itu keluar terus DBL kalau pemain beasiswa itu nggak boleh main sih. Gimana nggak? Betul. Stres kan, udah siap tim gua nih. Wah tiba-tiba udah setelah itu gue waktu itu bilang gimana caranya gue ngalahin DBL sebenarnya. Gimana caranya gue? Jadi lu benar-benar harus mikir kayak harus lebih besar daripada liga terbesar di Indonesia, liga pelajar terbesar di Indonesia. Karena kan pertama gue harus juara dunia, yang kedua gimana caranya si sekolah ini gue bisa menunjukkan eksistensi gue gitu. Nah itu gue pikir lagi, akhirnya gue waktu itu searching Google, gue tanya teman gue, akhirnya gue waktu itu masuk forum pelatih basket internasional lah istilahnya. Oh gitu, lo searching dulu di Google. Searching, akhirnya gue ketemu forum internasional, akhirnya gue chatting, ini akhirnya banyak lah yang nih fans ini bulan ini event, wah gue jadi jalan gue kebuka nih ya kan. Jadi gue punya masalah yang harus gue pecahin, akhirnya ini kebuka nih. Jadi bagi gue kalau udah masalah itu, wah berarti ada jalan ini gitu. Jadi di situ gue udah mulai, kalau jadi pelatih itu kalau setiap ada masalah, ini bukan masalah sebenarnya, ini cuman lo harus berhenti, lo harus lihat nih kemana arah lo. Nah itu gue jadinya dapet cara gitu kan, saya dapat menemukan jalan supaya gitu, karena di waktu itu DBL gue nggak bisa main,
cari cara lah, gue target gue itu bener Pi, gue bilang gue harus lebih besar dari DBL. Gimana caranya? Oke, DBL menang kayak gini-gini nih, berarti gue harus bawa semua pemain gue harus berangkat semua. Nah ya kan, kalau DBL kan cuma All-Star kan, nah kalau gue harus semua pemain gue. Tapi gimana caranya? Pokoknya semua pemain gue. Nah emang gak gampang sih waktu itu kan, tapi ya. Terus pertama kali kemana tuh? Pertama kali tuh gue ke Turki, Vi. Turki. Gila, pertama kali tim bawa ke luar negeri ke Turki, men. Turki. Nah, jadi sombong nih. Ya 2013 kan. Bentar, lo sebelum ke Turki pernah ke luar negeri gak? Kagak. Jadi lo pertama kali ke luar negeri ke Turki, gue aja belum pernah ke Turki. Guys, gue belum pernah ke Turki. Jadi kalau ke Turki itu ceritanya si anak 3 itu dulu beasiswa, Vi. Jadi sebelum mereka masuk tuh orang tuanya bilang, "Coach, lu mau ngapain aja?" Oke. Wah, gue ditantang maksudnya. Gue bikin program lah, gue tunjukin, Pak, anak bapak nanti di sekolah di Kasung Bangsa, ini program basketnya mau seperti ini. Diginiin doang sama bapaknya waktu itu. Ah, ini mah kecil, Coach. Wah gila, gue bilang, kecil gimana? Dia nanya sama gue, Coach, cita-citanya apa, Coach? Cita-cita dalam basket waktu itu. Cita-cita dalam basket gue, saya mau pengen menang aja Pak, menang terus bikin anak-anak bangga, terus mereka jadi orang sukses sih. Itu belum sama meeting sama GM terus mau jadi juara dunia ya? Belum ketemu itu yang pertama dulu kan, pertama kali. Nah dia bilang itu terlalu kecil Coach, kalau punya impian yang kecil kan. Wah makin ini lagi kan, gimana nih Pak, gini bisa nggak Coach bawa anak-anak ke luar negeri kan gitu kan. Wah kalau ke luar negeri masih belum. Iya belum tahu. Gue sudah pernah keluar negeri belum? Belum. Begini sama dia. Terus bikin paspor besok. Bikin paspor aja. Mau keluar negeri enggak? Pokoknya bikin paspor. Wah ngapain nggak jelas. Udah targetnya jangan ini. Targetnya bisa expand keluar karena sayang Coach sekolahnya kan bagus gini-gini. Nah disitu lo mulai kebuka lah pikiran gue. Oh ini bener nih. Lo langsung bikin paspor atau? Bikin paspor gua. Tapi belum tahu mau kemana. Belum gua. Sebulan dari situ gua lapor dong. Pak saya udah bikin paspor. Oke udah. Jalan-jalan akhirnya ya itu. Akhirnya ke Turki itu. Bukan kan berurutan tuh dari itu. Itu kan bulan itu kan Desember kan Januari itu nggak bisa bikin DBL ya udah. Itu masalah dong. Bagi gue bukan masalah tuh. Gimana caranya gue harus menemukan nih anak-anak supaya seneng dong. Dan nggak kecewa gue sekolah di sini kan karena kayak Liga Dias tuh SMA 3, PPLP, udah nawarin semua. Kan mereka milik sini ya. Mereka bilang ke gue, ayo Coach kita bareng-bareng kita bikin tim ini bagus. Nah itu yang bikin gue jadi gila, gue banyak main kayak gini loh kan. Ya udah akhirnya disitulah begitu Januari tanggal bisa DBL gue langsung tuh bilang kesel kan namanya, wah kenapa gue kesel nih sama DBL gini-gini, bagus gue. Akhirnya gue masuk tuh forum luar negeri, gue cari-cari betul. Akhirnya waktu itu ada event lah di Malaysia, ada event segala macam, ada event. Nah di bulan Februari kalau nggak salah tuh bapaknya bilang sama Coach kita bikin camp yuk. Ayo Pak, gue bilang oh kita bikin camp yuk. Ayo kemana? Nanti kan pertama kan Depok nih Pak udah berhasil ya kan. Sekarang keluar Pak, wah nggak percaya dong, nggak percaya kok Mas. Terus akhirnya kita remukan lah gimana caranya ya. Akhirnya waktu itu bilang ayo kita ke Turki digituin loh. Sama si orang tua ini karena dia melihat sekolah gua ke Turki kan, ke Turki. Ayo Coach nanti kita bareng-bareng cari ya. Ada cara udah akhirnya ngobrol sama Radi segala macam gimana sih cara kesana gini punya link nggak? Oke, punya link ya tapi dari sekolah link lah dari sekolah kan Turki kan dia sama mungkin atau apa. Nah, akhirnya dia langsung bulan Februari tuh Coach nanti kita ketemu kayak gue ngejabarin maksud dan tujuan gue ngapain sih sana-sana. Akhirnya dia bilang oke nanti gue support dana kan, waktu itu dia bilang support dana. Waktu itu support dana mau ngasih duit gue tuh, ngasih duit ke gue tuh, dia bilang Pak aduh duitnya ini kan gede Pak, saya waktu itu langsung aja ke manajer ya kan, sekolah lah waktu itu kalau nggak salah ngasihnya 2.000 waktu itu. 20.000 US dollar waktu itu. Wah gue pertama kali tuh segepok tuh. Kagak lah, dolar kan. Dia bilang, Coach dikasih amplop gua, Coach ini buat anak-anak Turki. Wah, lompat. Ini kalau duit gua bilang enggak deh. Waktu itu jam 4 sore waktu itu. Gua langsung bilang, Bapak langsung ke manajer aja, gua bilang Pak Pradi waktu itu. Ya udah, akhirnya saya ketemuan sama Pak Pradi kan jam 9 malam kalau enggak salah. Saya udah kasih Coach, pokoknya sukses acaranya, gimana caranya tim ini berhasil di tangan lo. Dia bilang gitu kan. Ya udah. Itu besok paginya Pak Radi manggil gue kan, Coach, nih kita dapat gini, wah gue berangkat Turki, gimana gak seneng ya kan? Ke Europe kan, iya kan? Tahu gue Turki tuh Eropa ya kan? Wah, gila cita-cita gue satu persatu mulai kan? Nah waktu itu gue bilang, Pak, mampirlah ke Paris lah, gue bilang. Jadi gue Teguh tuh
anak-anak yang kebagian kan mampir lah karena kan deket kan. Salah satu impian gue kan emang gue harus ke Paris waktu itu. Paris, Impian gue tuh dari 2006 sebenarnya. Nah itu tuh ya udah di Turki lah, seru kan di Turki tuh. Turki tuh lu ngapain aja? Program basket itu ngapain? Jadi gue camp di sana dilatih sama pelatih timnas U16-nya. Anjir, pelatih timnas cuy. Pelatih Timnas cuy, U16 Turki men lu bukan saat macem-macem. itu dia baru juara dunia. Juara dunia. 16 yang U16 Lo, nya. lo punya impian mau juara dunia terus langsung dilatih Langsung sama dikasih juara dunia. Nah, itu Gokil. dilatih sama U16 nya Turki. Gokil. Nah, udah latih Lo- seminggu, Sparring sama anak-anak Turki. sparring dong. Anaknya setinggi itu, apa? itu beda itu beda lagi Vi. Itu ceritanya di Turki waktu itu gue lupa pertama di Izmir, yang kedua tuh gue lupa di mana ya. Kedua di Turki tuh ibu kotanya apa sih? Istanbul ya. Jadi pas di Izmir tuh bener latihan tuh sama si Okan itu. Di ibu kota Turki Ankara. Iya, sorry. Maaf. Belum pernah ke Sorry. Turki, Pak. Belum pernah ke Turki. Oh sorry. Jadi di Izmir dulu tuh. Izmir gue latihan tuh bener anak-anak latihan. Wah 2 meter ya kan. Waduh. Tapi kita kalau lawan yang Izmir kan itu sekolah Vi. Sekolah tapi pelatihnya pelatih timnas. Oh, Gitu. oke. Jadi nyambung lah. Udah gitu sparring gue kalah di situ. Ya iyalah. Hari pertama gue bisa skor cuma 30, tapi di hari kedua skor naik gue 60. Jadi Tapi lawannya skor berapa? bedanya dikit jadinya. Pertama tuh dibantai jauh, yang kedua setengah botol pokoknya, bukan setengah botol lagi deh, pokoknya jauh. Lama gue lupa 100 berapa. Tapi yang game kedua sama kompetisi, gue lebih skornya lebih banyak, anak-anak udah gak nervous tuh dan udah mulai ini kan, bedanya cuma 30-an waktu itu. Nah, ya, sukses lah maksudnya, oke lah kalah, orang kita lagi belajar kok, kan belajar. Pindahlah kita dari Izmir tuh ke Istanbul. Di Istanbul, ya kan niat Istanbul tuh cuma mau belajar kan, di sana jadi bukan basket doang, kita belajar juga, ada belajar. Tiba-tiba dapat undangan kan dari, gue lupa namanya sekolah, FIF College kalau nggak salah. Dan itu dia baru college. Okay. Di sana kan gak ada SMA, college kan, ya kan. Jadi di sana tuh diundang lah sama Cetin juga waktu itu, bukan Cetin Yang di sekolah ini ya, beda lagi. Cetin sekolah dulu di sini. Jadi pas diundang itu ternyata sekolah itu adalah juara dunia antar high school 2012. Jadi dia baru pulang tuh 2 bulan habis juara dunia. Wow. Diajakin sparring. Kita di sana niatnya mau belajar, bukan buat mau basket. Di Istanbul tuh mau belajar tentang kulturnya gitu kan. Tiba-tiba wah tertarik dong. Wih, di bangga ya kan, Sona Liga ya kan, segala macam. Masuk, wah coach ini juara dunia nih. Begitu masuk, udah main NBA ini mah. 1-2 meter udah kayak pemain kayak Manu Ginobili, Black Griffin. Aduh gila itu Black Griffin tingginya. Dan akhirnya gue ikut main waktu itu. gue ikut main karena nggak ada yang tinggi lagi, waktu itu yang tinggi cuma liga, sisanya tuh kerecek semua. Gua sama point guardnya itu cuma segininya. Anjir. Mereka tuh 2 meter udah. Ya udah, itu kita kalah waktu itu, kalau nggak salah 93-36 waktu itu. Dan mereka itu kuartal pertama jaganya bagus beneran. Begitu tahu kita nggak bisa ngelawan lah istilahnya kan, agak mulai dilenggangin. Tapi lu nggak bisa isi basket juga gitu. Begitu ya si liga lewat mau lay up tetap di blok. Jadi bukan dikasih mudah, emang banyak kita nembak shoot ya kan. Terus dikasih tahu lah sama pelatihnya itu. Lu dapat pelajaran. Iya, dikasih tahu gua sama pelatihnya. Gua lupa namanya. Udah berapa tahun kan. Dia bilang pemain lu terlalu banyak gayanya kan. Di Europe simple basket is everything kan dia bilang. Wow. Simple basket sama shooting lu harus bagus. Jadi setelah latihan itu gue dikasih tahu deh, latihan gue cuma shooting waktu itu, shooting sama pola gitu. Jadi wah gimana ya anak-anak gak, oh jadi gini kok main basket. Jadi kalau yang gue bedain tuh kalau di sini tuh wah gaya dulu nih nomor 1. Kalau di sana enggak, gaya itu buat ngelewatin orang, lu pasang lu shooting udah. Kalau di Indonesia nomor 1 ya harus begini dulu kan. Dengerin gua. Kayak lu dulu ya kan. Dari ujung ke ujung bawa ya kan, pas mulai up bolanya lebih. Nah gitu, jadi itu ngebuka mata gue kalau basket tuh bukan tentang hanya dribbling, bukan hanya passing tapi tentang gimana caranya untuk mecahin masalah sebenarnya kayak gitu. Terus udah pernah kemana aja nih selain Turki? Terus next gue ke Filipina waktu itu. Filipina. Mana lagi? Malaysia kan buat ini ya. Filipina, Malaysia, China, Thailand. Terakhir sih Barcelona Paris tuh. Barcelona Paris ya. Akhirnya biar gue Paris ya. Gila. Itu basket semua tuh ya? Basket semua. Jadi kan
gara-gara basket gue bisa keliling. Gue rasa nggak banyak sih pelatih sekolah yang bisa keluar negeri banyak buat basket doang tuh. Ya mungkin emang ada ya sekolah kayak JIS apa Iya, emang udah bule kan. Kalau pelatih lokal mah, wah cuma cari doang kayaknya. Kayaknya. Kalau orang bilang waktu itu cuman sekolah gue doang kayaknya pertama kali ya untuk sebuah sekolah event abroad ke luar negeri itu kayaknya sekolah Karsu Bangsa doang. Pertama kali gitu. Dari situlah. Tapi kalau klub mungkin banyak, tapi kalau sekolah gue belum pernah denger gitu. Dan jadi impian gue tuh istilahnya capek lah lo anak-anak All Star lo belakat beda sekolah ya. Gue berjuang bareng-bareng dari bawah gue bareng-bareng sama pemain gue nih berangkat ke board keluar, tanding di luar. Jadi setelah itu banyak lah gue keluarnya gitu. Jadi kayak junior NBA gue berapa kali, 3 kali gue ikut junior NBA, gue nggak lolos kan waktu itu kan karena apa sih mau bentrok sama Karsu Bangsa gitu kan. Tapi dalam ketiga tuh sekolah kayak ya udah lu ikut aja dulu. Akhirnya gue ikut dan gue berhasil dapat All Star di junior NBA. Akhirnya gue berangkat Cina gitu. Jadi abis dari Cina gue berangkat lagi ke Barca waktu itu. Jadi sempat sebulan gue setahun tuh gue 3 kali keluar negeri waktu itu. Filipina 2 kali, paling banyak Malaysia, mungkin Malaysia Singapura lah paling banyak lah. Ya karena paling dekat juga sih. Dan eventnya juga lumayan. Setiap tahun ada gitu. Ini buat meyakinkan viewers kita nih, lo udah ngelatih dari 2008 berarti udah 12 tahun ngelatih ya. 12 tahun gue ngelatih. Anak-anak didik lo yang sukses siapa aja sebutin di sini? Biar orang pada tahu nih Coach Ari ini pernah ngelatih siapa aja sih? Gue sih Liga pertama sih Liga Persada. Orang yang Liga Persada. Kalau dia tuh timnas U16, kapten timnas U18. Terus ada Dias juga dia timnas juga. Bagus sekarang di Jerman dia bagus. Jadi tentang nggak anak-anak murid gue tuh bagus Instagramnya. Jadi anak-anak gue tuh bukan tentang basket aja, tapi gue lebih senang kayak mereka tuh dapat top position ya kan. Kayak angkatan pertama lu kan ada Afi, Ibnu, terus Raski, Dimitri dokter ya kan, Ibnu raja ikan di laut ya, ya kan, Afi manajer kriket Indonesia, terus apalagi Tibo pemilik rumah sakit. Gila, bukan main basket tapi kehidupan mereka tuh sukses. Lu gimana sih ngerasain anak peserta didik itu lebih sukses dari lu? Bangganya kan bukan main kan, aduh meskipun gue cuma hanya secoel bagian dari kehidupan mereka tapi ngerasain itu bangga. Ada gitu. satu lagi yang lu lupa. Apa ya? Masuk timnas senior belum sebut. Ari Gimo kan atasnya, ya tetap aja kan didik lo. Berutan kan? Iya. Ke situ kan ada yang kedua Surya. Oh iya benar, Surya masuk SM ya. Sekarang Satria Muda Britama, tapi sekarang lagi dipinjemin di Hang Tua. Oh, sekarang masuk Hang Tua. Nah, terus kan ada Sultan juga timnas U16. Terus ada Haidar, jagoan fuckboy-nya Depok nih. Ini Haidar. Fuckboy Depok. Dia doang yang udah pernah ketemu main NBA. Yang lain belum, ya kan? Oh iya benar. Abis itu Haidar ada. Oh, ya, lo pernah ketemu sama Steph Curry ya? Pernah. Ini ada fotonya. Ya kan? Waktu itu acara Under Armour sih, Under Armour Next 3. Terus ada ya pemain paling mendunia lah ini kan. Gila. Ari Gimo susah kali kalau lo harus undang Dek sini. Siap, pas kita undang nih hari gini. Lo tunggu undangannya. Kalau dia mah udah gak ada obatnya udah. Ya kan? Workaholic banget kan. Ari Gi, terus apa lagi ya? Aksa, ya kan jadi Noval Gani jadi presiden deh, bahaya tuh, ya kan? Jadi ya gue bilang itu nggak basket aja, ada mungkin yang basket, sebagian di luar sana tuh udah anjir kan jadi sukses banget kan daripada basketnya gitu loh. Gila gue jadi gimana ya anjir mereka bisa kayak gini ya, kok gue masih di lapangan basket aja, mereka udah mana-mana. Ya Teguh kan termasuk udah punya restoran berapa, gila sukses kata gue. Tapi bangga sih dengan mereka dan karena mereka juga nggak lupa sama kita kan, sama pelatih sama teman-teman. Datang nongkrong. Iya. Terus lo semuanya kayak basket banyak banget nih, kayak semua pengalaman. Selain basket lo pernah ada pengalaman lain gak sih? Basket selain basket gue sih guru sebenarnya. Guru olahraga, ya, teman. Ya kalau gue. Nih gue liat baju ada Indonesia Basketball FIBA. Tim Indonesia nih. Ini baju e-sport NBA 2K nih. E-sport NBA 2K. Nah, lo pemain. Apa pemilik tim sekarang nih? Pemilik tim nih. Enggak sih, ini cuman lagi waktu karena corona kan mengisi waktu luang lah kan. Oh iya bener tuh, karena lagi corona pasti kegiatan semua lari, basket. semua lari ke e-sport. Jadi ya kalau main e-sport gue udah lama main FIFA sebenarnya, bukan basket. Ya, jadi dari awal gue FIFA main. Terus tapi pas begitu corona ini karena lagi diskon NBA ya gue belilah 70.000 waktu itu kan. Beli main. Udah. Kebetulan waktu itu ada FIBA kan. Ya, kita ada seleksinya waktu itu. Cuman ya emang gue gak jago dasar ya, jadi gak kepilih lah. Yang kepilih emang orang-orang yang udah bagus sih. Salah satunya Sultan. Oh Sultan main deh. Kemarin dia juara 3 se-Indonesia deh, Sultan.
Berarti nggak cuma di live basket aja ya? Iya, E-sport juga aslinya juga. dia kan timnas kan pernah, Iya. sekarang mau timnas lagi. Jadi Sultan tuh padahal mainnya tuh sebulan setelah gue main gitu loh. Gue udah superstar Pebalap satu, lu. iya. Dia masih elit kan, masih merintis. Kalau dia sekarang dia udah kalau di level di sport tuh ada levelnya kan. Jadi dia sekarang udah elit satu, gue masih superstar satu, udah beda 4 tingkat gila. Main tiap hari tuh dia tuh. Kemarin dia juara. Dia di sama Lovre, Oh, malu Fre. e-sport Lovre dia. Oke, Gila oke. keren dia. Gitu. Terus cita-cita ke depan lo apa nih? Kira-kira sekarang dalam melatih basket? Lo udah pernah juara dunia, lo Iya. udah pernah bangun tim dari nol, sekarang mau Iya. ngapain lagi? Nah, ini tantangan yang lagi gue project tahun ini, Vi. Tahun ini gue projectnya gue buat kota gue, kota Depok ya. Jadi sempet Kayak lebih ke noble nih, jadi kayak Iya. balikin lagi ke kota nih. Iya. Jadi ada beberapa teman gue, beberapa pelatih yang gue lah ngomong, lu kembangin orang luar mulu gitu kan. Terus luar gimana? Orang luar maksudnya daerah luar mulu, Oh, sekolah iya. luar mulu. Depok dong, diiniin Oh, dong. iya. Jadi situ gue bilang, ya meskipun gue waktu itu gede basket nggak di Depok gitu, jadi waktu mau ke Depok Ya, lu tuh dari gua Bogor kan, dibuang dapat lah gue dosa. istilahnya sama Depok tuh gue dibuang, lu nggak pakai lo istilahnya kan. Tapi tetap kan kota kelahiran kan, kota kelahiran gue dikasih amanat kayak itu, bisa nggak lo sekarang mau bikin. Nah itu dari tahun kemarin tuh gimana sekarang. Bentar, lo dikasih amanat itu sama sama orang-orang Depok? teman-teman gue yang di Depok nih. Apakah karena lo pelatih terbaik di Depok? Kalau pelatih terbaik ya Lihat aja dari susah prestasinya juga. lah ya. Ya nggak bisa dikompar lah, susah itu lah. Belum sama levelnya. Oke, jadi intinya lo mau Jadi teman-teman jadi gue bilang oke lah, dan gue juga punya klub di Depok. Gue bilang ini tim gue harus pertama kali juga nih keluar negeri. Waktu itu gue bisa bawa tim orang, masa yang punya gue sendiri nggak bisa bawa gitu kan. Akhirnya gue bawa lah pertama kali orang Depok tuh keluar negeri gitu. Basket ya, bukan kalau yang lain mah banyak orang kan. Ini basket nih, gue bikin gebrakan waktu itu. Sebenarnya bukan untuk show off atau apa, tapi untuk nunjukin ke teman-teman nih Kalau orang Depok tuh juga bisa. Kalau orang Depok tuh juga bisa, dan kita memulainya harus dari sini gitu loh. Kalau mata lu harus buka lebar gitu. Jadi jangan cuman apa ya, ngomong apa gini doang. Jadi ngomong doang nggak ada actionnya, ya udah bagi gua apalah gitu. Jadi pertama kalinya itu dia luar negeri itu. Di Depok ini Desember tahun lalu gitu. terakhir nih buat orang-orang di sana, apa sih pelajaran hidup lo yang lo dapetin buat dari basket ini yang bisa lo share ke orang-orang supaya mereka tuh kayak basket nih bisa apa ya, bisa ngasih lo sesuatu yang indah gitu. Ya lo cintai apa yang lo lakuin deh, itu deh. Pasti nanti apa yang lo lakuin bakal mencintai lo dan dapat feedbacknya lah, kalau gue bilang gitu. Quote of the day, cintailah apa yang lo lakuin, karena ketika lo mencintai itu, hal yang lo lakuin bakal bisa lo balik. Ya, Gokil. Kita cheers dulu nih. Oke. Supaya sukses ke depannya. Mantap. Ini lagi panas-panas, enaknya vodka 100%. Disinfektan kali bos. Ini apa ini? Muap anjir. Muap. Lagi dulu. Lah, cheers. Yes. Mantap. Nikmat nih. Nah, lo ada pesan-pesan nggak buat pelatih-pelatih basket di Indonesia nih yang lagi ngelatih sekarang? Buat teman-teman pelatih, ya kan, terus sekarang jaga kesehatan supaya dan semoga COVID ini segera berakhir. Kalau untuk kita sebagai pelatih mendidik, kita harus kasih impian ke anak-anak kita dan kita harus wujudkan impian mereka. Jadi setiap pemain punya impian yang berbeda, kita punya cara sendiri untuk mewujudkan impiannya. Jadi saling support, saling bantu aja semuanya. Mantap. Thank you banget Cherry. Sama-sama. Thank you banget. Thank you banget yang udah nonton. Lo jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan tambahan silahkan komen, ntar gue jawab atau tim gue yang jawab atau Coach Ari nanti langsung jawab sekalian. Jangan lupa di like, share, sama subscribe. Terus tonton kita After Work Podcast, kita dari After Work Production. See ya. Gue lupa mau ngomong apa.